kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang karya kami. Kami mengambil tema kesetaraan ras. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Nama saya Wahyatul Raziza. Nama saya Rifki Royanda. Nama saya Diva Satria Bimbo. Nama saya Dinda Nuria. Nama saya Rahman Fawati. Nama saya Murnia. Karya kelompok kita ini temanya adalah kesetaraan ras. Apa sih arti ras itu? Ras itu merupakan penggolongan suku bangsa yang didasarkan pada ciri-ciri fisik, asal-usul, wilayah, serta bahasa. Salah satu upaya menjaga kesetaraan ras adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada tiap ras tanpa membedakan satu sama lain. Yang kedua adalah menjaga komunikasi antar ras supaya tidak terjadi konflik antar ras. Dalam kesetaraan ini tidak boleh adanya diskriminasi antara ras golongan mayoritas dan juga minoritas. Peralatan yang kita gunakan adalah krayon, spidol, penghapus, dan karton. Definisi keadilan menurutmu, keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan kelompok 6 akan bermain peran sesuai dengan tema peran kami hari ini, yaitu privilege. Di mana privilege ini adalah keuntungan atau hak istimewa yang dimiliki masing-masing individu atau setiap orang. Di sini kami dari kelompok 4 akan bermain peran sebagai perempuan berusia 20 tahun, lajang dan menganut kepercayaan kegawen. Kemudian dari kelompok 6 akan bermain peran sebagai perempuan janda berusia 30 tahun yang habis tertimpa bencana alam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Fajar Ramadan, selaku ketulen dari kelompok 4. Saya Lailul Farahmadina sebagai pewawancara dari kelompok 4. Saya Muhammad Panjarianto sebagai pria Jawa. Saya Uya Maudani, pemeran sebagai wanita Jawa. Saya Nana Febrianto sebagai pewawancara dari kelompok 4. Saya Muhammad Sufais Kamil sebagai pewawancara dari kelompok 6. Saya Chandrangi dari kelompok 6. Saya berperan sebagai dari kelompok 6. Saya sama Madura Sambo dari kelompok 6 sebagai tuan. Kelompok 6 bermain peran dan kelompok 4 mewawancarai. Terima Bu. Ya, jadi saya dan teman-teman saya mau bertanya tentang Ibu, apa boleh? Boleh. Apakah identitas kamu beserta usia kamu? Kami gendernya adalah wanita dan kami masih 30 tahun. Ibu sekarang tinggal di mana? Kami tinggal di pedesaan di Jawa Tengah. Apa agama kepercayaan itu? Saya menganut agama Islam. Apakah Ibu bekerja? Ya. Kami bekerja sebagai petani. Kira-kira bekerja sebagai petani itu secara penuh atau secara lepas? Saya secara lepas karena saya masih harus menguruskan petani. Saya secara penuh karena saya belum punya anak. Apa identitas ibu? Saya saya sekolah ya. Apa Ibu bisa mengakses tersebut setiap hari dan setiap saat? Tidak selalu karena Ibu saya Apakah ibu menikah dengan sah? ya. Apa Ibu beribadah tanpa gangguan? Saya tidak ada gangguan. Apakah ibu dapat bertangan dengan mudah terhadap kehidupan? Tidak. Ibu tidak. Apa Ibu bisa beribadah atau merayakan hari raya dengan tenang? Ya. Apakah ibu dapat menemukan rumah ibadah atau fasilitas ibadah di agama itu dengan mudah? Saya dengan mudah karena sebagian penduduk saya beragama Islam. Kalau saya karena agama yang saya anut itu adalah mayoritas Indonesia. Apa Ibu dapat menjaga ketat di daerah tempat tinggal?
Apakah ibu dapat menjadi pemimpin di sekolah atau komunitas? Tidak, karena pekerjaan itu hanyalah petani. Apa ibu bisa mengurus administrasi dengan baik? Dan karena itu saya nggak dan kepalanya juga nggak pernah. Apakah ibu dapat berjalan sendiri ke malam hari dengan mudah? Saya tidak berani karena kita kekurangan lampu pencerahan dan saya juga takut diganggu atau digoda oleh orang asing. Ya ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf jika mengganggu. Terima kasih. Kelompok 4 bermain peran dan kelompok 6 mewawancarai. Selanjutnya, apakah kalian bersedia? Ya, kami berdua bersiap melanjutkan hati dari keluarga. Apakah kalian bersedia? Ya, berdua karena kami dari perkebunan. dengan keluarga si laki-laki maupun perempuan. Kepercayaannya itu ada salah satu itu Apakah kalian bisa berdiri Ya, bisa tanpa gangguan. saat merayakan hari raya di tempat kalian atau ya kami bisa melakukan layanan khusus untuk apakah di daerah sebenarnya kepercayaan kami tidak ada tapi kami mengadakan satu bulan untuk kami sebagai pribadi atau percaya. Lalu juga biasanya kita bersama dengan sesama yang penganut kami juga mengadakan upacara di wilayah tempat kami tidak ada kegiatan. apakah kalian bisa menjadi pemimpin Ya, kami sedang belajar dan sedikit terima kasih kalian. Terima kasih. Oke, setelah kami melakukan kegiatan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa privilege yang dimiliki masing-masing individu ini berbeda. Ada yang memiliki privilege yang tinggi, sehingga mempermudah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi, sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang proyek kami hari ini yang bertema Anak muda sebagai kelompok rentan dalam demokrasi dan diskusi kritis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya Putri Rahmania Ramadan. Saya Vertiko Wiharma Hendi. Saya Ananda Febrianto. Saya Laila Ulfa Rahmadina. Saya Muhammad Fajrianto. Dan saya Uya Mawardani. Oke, baiklah, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama yang dibacakan oleh Uya. Bagaimana sih menurutmu kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Saat ini jika kita ingin mengungkapkan pendapat itu tidak terlalu bebas walau sudah ada UU ITE. Tetap saja terkadang takut untuk mengungkapkan pendapat karena tak jarang kami menemui oknum atau orang-orang yang terciduk menyalahgunakan hak untuk berpendapat atau berekspresi. Konsep modern kebebasan berekspresi yang kita kenal saat ini diatur dalam pasal-pasal. Yaitu yang pertama itu ada pasal 19 ayat 2 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, yang isinya adalah setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau di media cetak, dalam bentuk karya seni atau melalui media tulisannya. Dalam Konstitusi Nasional, kebebasan berekspresi dilindungi oleh beberapa pasal, yaitu pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu yang kedua ada pasal 28F Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Lalu ada tanda-tanda bahaya kebebasan yang terbatas, yaitu akses informasi diabaikan atau dibatasi secara tidak sah. Yang kedua itu ada saat terjadi intimidasi fisik dan emosional. Lalu ada saat adanya gugatan atas pencemaran nama baik menggunakan hukum pidana. Lalu ada saat ada aturan yang mengekang kebebasan memiliki penguasa. Bagaimana partisipasi anak muda dalam demokrasi saat ini dibandingkan dengan era sebelumnya? Generasi muda seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling tidak peduli dengan persoalan politik. Pandangan ini seringkali dibenarkan dengan kata menunjukkan bahwa generasi muda yang bergabung ke dalam partai politik itu dekade lalu. Apa stereotip anak muda yang membuat kebebasannya berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi? Para anak muda tidak bebas berekspresi atau berpendapat karena selalu mendapatkan diskriminasi dari para orang yang lebih tua. Mereka sering menganggap bahwa para anak muda itu tidak tahu menahu tentang politik. Pendapat mereka selalu disalahkan dan mereka tidak diberi ruang untuk berpendapat. Hal itulah yang menyebabkan para anak muda menganggap bahwa semua orang yang lebih tua itu sama saja. Akan selalu menganggap pendapat mereka salah atau berpendapat sendiri. Apa keuntungan jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi? Dalam kegiatan berdemokrasi, anggota yang terlibat terdiri dari beberapa komponen. Kaum muda mempunyai hak dalam berpartisipasi. Kegiatan demokrasi ada pun beberapa keuntungan apabila kaum muda berpartisipasi pada kegiatan demokrasi, yaitu kaum muda lebih melakukan akses dalam memperoleh sumber daya. Kaum muda dapat memberikan kreativitas dalam program kerja yang dilaksanakan pada kegiatan demokrasi. Kaum muda akan memberikan efek kritis terhadap kebijakan yang diterapkan sehingga dapat memberikan koreksi pada setiap kebijakan apabila memiliki kekurangan dan rasa keterbukaan pada kaum muda terhadap informasi dan ilmu pengetahuan sehingga bisa memberikan literasi demokrasi yang cukup. Pertanyaan selanjutnya, mengapa anak muda harus berpartisipasi dalam demokrasi? Karena peran anak muda akan menggantikan generasi yang sudah atau akan pensiun, jadi anak muda ini harus berpartisipasi dalam demokrasi. Supaya juga anak muda tidak mudah terpengaruh oleh oknum-oknum jahat yang akan mempengaruhi para anak muda untuk tidak ikut berpartisipasi. Apa yang perlu dilakukan agar anak muda dapat berpartisipasi dalam demokrasi, baik dari anak muda maupun dari pembuatan kajian publik? Mengadakan program yang bertujuan untuk mengajak anak muda berpartisipasi dalam demokrasi,
mendorong para anak muda bergerak untuk mendapatkan atau menyuarakan suara-suaranya. Kajian publik harus bisa menampung bagaimana pendapat anak muda. Tidak selalu menganggap remeh kaum anak muda hanya karena mereka muda, bukan berarti mereka tidak mengerti tentang politik. Baiklah, sekian dari kami. Semoga apa yang kami jawab ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung aja. Selanjutnya paslon 2. Paslon 2 sah. Selanjutnya paslon 1. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 2 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Paslon 1 sah. Bagaimana melakukan pencoblosan yang baik untuk nantinya bisa diterapkan juga di minggu depan saat pencoblosan yang sebenarnya. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Pokoknya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adalah galeri box yang sedang disiapkan oleh anak-anak untuk menyemarakan pemilu. Mereka berusaha menghasilkan hasil-hasil dan seluruh kelas 10, ini adalah 10, 6, ini adalah galeri box 10, 6. Sedang disusun depannya. Terdiri dari 8 kelas. Semuanya membuat galeri box masing-masing tugasnya. Bisa membuat poster yang punya suara demokrasi, gaya penggunaan. Biasa